wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ami imani wal islam sadata man kafara bihi wal argham. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku di mana saja berada, baru saja tadi pagi kita melaksanakan sholat Idul Adha di bumi Indonesia ini. Bahkan di seluruh dunia umat Islam mengagungkan asma Allah, mengagungkan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku di mana saja berada, Idul Adha ini identik dengan kurban yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam kesempatan ini maka akan saya sampaikan tentang kurban. Akan tetapi akan saya sampaikan salah satu esensi atau makna yang terkandung dalam kurban itu sendiri. Maka saya ambil judul yaitu metodologi pendidikan Ibrahim kepada anaknya. Saudaraku di mana saja berada, kurban bermula dari firman Allah yang digambarkan sebagai dialog antara seorang ayah, yaitu Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Dialog dimaksud dalam Al-Quran surat As-Saffat 102 yang berbunyi demikian. Falamma balagha ma'ahus qala Ya bunaya ini arofil mana mi anni azbakuka fandur mazataro qala ya abatif almatuk mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saudaraku di mana saja berada, dialog atau percakapan antara ayah dengan putranya itu memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Betapa seorang ayah, dalam hal ini Nabi Ibrahim, mengajarkan kepada kita bahwa selaku orang tua, ia tidak bersikap sewenang-wenang atau otoriter dan memaksakan kehendaknya atau sok kuasa kepada anaknya. Sekecil apapun masalah yang ditemui selalu dimusyawarahkan dengan putranya. Apalagi masalah yang berat seperti perintah Allah agar ia menyembelih putranya itu. Sebaliknya saudaraku semuanya, sebagai anak, Ismail benar-benar menunjukkan sikap seorang pemuda yang patuh kepada orang tuanya, taat pada perintah Allah, siap berkorban dan ikhlas menerima resiko apapun juga. Ia yakin ayahnya berada pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah berkat komunikasi yang baik antara ayah dan anak, Nabi Ibrahim bersama Ismail bersatu padu, seiring sejalan, saling isi dan melengkapi dalam mendakwahkan agama Allah kepada masyarakat Arab pada masa itu. Saudaraku di mana saja berada, keberhasilan Nabi Ibrahim membentuk watak dan karakter putranya Ismail itu bukan karena lantaran dia seorang nabi dan rasul. Keberhasilan Nabi Ibrahim itu lebih disebabkan karena sistem pendidikan yang ia terapkan kepada putranya, yaitu adalah selaku orang tua. Nabi Ibrahim tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada putranya sebelum ia melaksanakan lebih dahulu. Contohnya, ia tidak akan memerintahkan putranya untuk melaksanakan salat atau puasa sebelum ia melaksanakan terlebih dahulu. Dengan prinsip
ibda' binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Nabi Ibrahim tampil sebagai sosok seorang ayah yang menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya. Ia tidak mau terlalu banyak bicara, ia lebih banyak memberi contoh yang nyata. Karena sikapnya yang konsisten seperti itu, tak heran jika Ismail amat mencintai ayahnya, mengidolakannya sekaligus menganggap sebagai pahlawan yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada keluarga dan anaknya. Saudaraku di mana saja berada, belajar dari sejarah dan peristiwa korban di atas, maka sudah selayaknya bagi kita selaku orang tua mencontoh dan mengikuti jejak dan sikap hidup Nabi Ibrahim dalam mendidik putra-putri kita. Dalam ayat yang telah saya sampaikan tadi mengandung ajaran bagaimana cara metode Ibrahim mendidik anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam melatih dan mendidik putranya untuk bisa memberikan pandangan dan pendapatnya tentang masalah yang dihadapi bersama. Ini juga suatu bentuk latihan dan pendidikan berpikir yang perlu ditanamkan kepada anak, dengan harapan anak dapat dan mampu mengembangkan dan mengasah kemampuan berpikirnya, sehingga apabila dia menghadapi sesuatu masalah akan mampu dan bisa dengan mudah memecahkan secara tepat dan baik. Agar anak dapat berpikir cerdas, maka sejak kecil perlu dilatih dan dididik untuk menyatakan pendapat dan pandangannya, sehingga kelak dia dapat menjadi manusia yang berani mengemukakan pendapat dan pandangannya secara bebas dan terbuka pada siapapun tentang masalah apapun. Yang kedua, Ibrahim mendidik Ismail anaknya dengan cara demokratis, yaitu dilibatkan dan diberi kesempatan untuk bertukar pikiran, bermusyawarah, menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang suatu masalah. Ia ajak anaknya bermusyawarah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Ia ajarkan memecahkan dan mengurai masalah rumit agar apabila menjumpai persoalan atau masalah sulit dapat dipecahkan tanpa bergantung kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran surat Al-Imran 159. Saudaraku di mana saja berada, ketika Ibrahim mendidik keterbukaan pada putranya, masalah yang sedang dihadapinya disampaikan kepada anaknya. Keterbukaan ini perlu disampaikan dalam mendidik anak, karena apabila ada masalah yang terjadi dalam keluarga dapat menjadi tanggung jawab bersama dan dipecahkan secara bersama. Selain itu, anak pun akan mengerti permasalahan yang dihadapi orang tua dan keluarganya, sehingga dirinya tidak banyak menuntut dan bahkan turut membantu. Saudaraku di mana saja berada, ini meringankan beban orang tua dan keluarganya. Keterbukaan akan menumbuhkan saling pengertian, tidak timbul kecurigaan, dan membangun kerjasama yang harmonis antara anak dengan orang tua dan keluarga. Saudaraku, yang keempat, Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail agar memiliki keberanian. Hal ini terlihat dari apa yang disampaikan Ibrahim kepada Ismail tentang mimpinya yang akan menyembelihnya. Justru Ismail dengan penuh keberanian menyatakan, "Ya abatif alma tukmar, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." As-Saffat 102. Ini menunjukkan bagaimana keberanian itu perlu ditanamkan sejak dia masih kecil dan dimiliki oleh seorang anak, agar ketika menghadap tantangan dan masalah apapun, sekalipun jiwa terancam, si anak berani dan mampu menghadapinya walau sendirian. Yang selanjutnya, kelima, Ibrahim mendidik anaknya Ismail, yaitu rela berkorban sekalipun harus mengorbankan jiwanya sendiri.
sekalipun harus mengorbankan apa yang ia cintai. Ini terbukti dengan kesiapan Ismail dalam menerima perintah berkorban dengan cara dirinya disembelih. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Fasholli li rabbika wanhar," maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayatnya 2. Yang keenam, saudaraku semuanya di mana saja berada, Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya Ismail agar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pendidikan dan penanaman akidah atau keimanan yang mantap pada anak sejak dini. Ketaatan yang tinggi, akidahnya yang mantap semua ada pada diri Ismail, sehingga dia rela dirinya dikorbankan dengan disembelih. Ketujuh, Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail agar menjadi orang yang taat dan patuh pada orang tuanya. Apa yang dikatakan dan diperintahkan orang tua dituruti, ditaati dengan sebaik-baiknya sepanjang perkataan dan perintah itu baik. Hal ini juga berarti menanamkan dan mendidik agar anak menghormati dan berbuat baik pada orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsana," dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayatnya 23. Hormat bukan hanya kepada kedua orang tuanya saja, tetapi dengan orang yang lebih tua atau kepada sesama juga diajarkan, sehingga dia Ismail menjadi anak yang berakhlakul karimah. Kedelapan, Ibrahim mendidik anaknya Ismail agar menjadi orang yang percaya diri. Sikap percaya diri sangat perlu ditanamkan dan diberikan kepada anak sejak dini agar mereka kelak tidak menjadi orang yang ragu-ragu dan kecil hati dalam menghadapi suatu masalah. Sekalipun jiwa terancam dan masalah menghadang di hadapannya, orang yang percaya diri akan tenang menghadapinya. Sebagaimana Ismail, dia dengan tenang menerima perintah bahwa dirinya akan disembelih oleh bapaknya Ibrahim alaihi salam. Kesembilan, Ibrahim mendidik anaknya Ismail agar menjadi orang yang sabar dalam menghadapi masalah dalam segala situasi dan kondisi apapun dalam hidup dan kehidupan ini. Ini semua memang perlu dihadapi dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, anak-anak kita perlu ditanamkan dan diajarkan kesabaran sejak dini. Hal ini sesuai dengan ucapan Ismail alaihissalam yang menerima perintah untuk mengorbankan dirinya, yaitu, "Satajiduni insya'allahu minas sabirin." Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat 102. Saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan, yaitu metode Nabi Ibrahim dalam mendidik dan memberi pelajaran kepada anaknya Ismail. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh mendidik anak seperti itu. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Ada salah dan kata mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.